Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Septiayanto dengan NIM 21003500005, Pendidikan Sosiologi kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai teori bunuh diri Emil Durkheim. Teori bunuh diri Emil Durkheim. Sebelum kita masuk ke teorinya, mari kita mengenal siapa sih itu Emil Durkheim. David Emil Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Emil Durkheim lahir pada tanggal 15 April tahun 1858 dan meninggal pada tanggal 15 November tahun 1917 pada umur 59 tahun. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial, Le Enne Sociologique, pada tahun 1896. Nah, bagaimana sih teori bunuh diri menurut Emil Durkheim? Yuk, mari kita simak. Emil Durkheim adalah tokoh sosiologi yang terkenal dengan teori bunuh dirinya. Menurut Emil Durkheim, bunuh diri adalah fenomena sosial. Penyebab utama bunuh diri ini adalah faktor sosial, yaitu karena runtuhnya hubungan sosial atau kebalikannya, keterikatan yang kuat dari hubungan sosial. Nah, Emil Durkheim mengemukakan terdapat 4 tipe bunuh diri, yaitu yang pertama, bunuh diri egoistik, yang kedua, bunuh diri altruistik, yang ketiga, bunuh diri anomik, dan yang terakhir adalah bunuh diri fatalistik. Mari kita simak penjelasan dari keempat tipe tersebut. Yang pertama, bunuh diri egoistik merupakan bunuh diri yang terjadi karena adanya integrasi sosial yang terlalu lemah. Hubungan sosial yang dilakukan dalam masyarakat atau sebuah kelompok yang dimilikinya tidak begitu mengikat. Seseorang dalam kehidupan keluarga juga sangat dirasa kurang dalam komunikasi yang diembannya. Dirinya merasa sendiri karena segala bentuk pengaruh sosial yang datangnya dari luar kurang dapat menerimanya dengan baik. Segala aktivitas dilakukan tidak dapat melibatkan secara langsung kepada keluarga, teman sebaya, kelompok, ataupun masyarakat. Bunuh diri yang terjadi karena adanya tingkatan individualistik yang berlebihan. Selanjutnya, bunuh diri altruistik merupakan bunuh diri yang terjadi karena adanya integrasi sosial yang terlalu kuat. Jiwa solidaritas dari manusianya sangat tinggi, sehingga aturan-aturan yang diciptakan dalam kelompoknya akan diikuti. Menjalin hubungan sosial yang sangat kuat, keinginan-keinginan dari lingkungannya akan diwujudkan. Jika ada anggotanya yang sakit, maka sakit juga yang lainnya. Tingkat persaudaraan di atas segalanya. Jalinan hubungan antar sesama menjadi hal yang penting. Keikutsertaan dalam sebuah kegiatan menjadi hal yang prioritas. Konformitas dalam sebuah kelompok atau lingkungan sosial juga sangat tinggi. Yang berikut, bunuh diri anomik. Bunuh diri anomik muncul dari tidak adanya pengaturan bagi tujuan dan aspirasi individu. Dalam kondisi yang normal dan stabil, keinginan individu dijamin oleh norma-norma yang sesuai yang didukung oleh prinsip-prinsip moral yang umum. Kekaburan norma dalam masyarakat menjadikan individu-individu bingung dan tanpa arah. Nilai dan norma yang selama ini dijadikan sebagai patokan bergeser fungsinya menjadi abu-abu. Adanya perubahan yang tidak biasa menjadi sesuatu di luar batas menyebabkan frustasi bagi masyarakat. Berikut yang terakhir adalah bunuh diri fatalistik. Fatalistik merupakan bunuh diri yang terjadi karena adanya aturan-aturan yang berada di masyarakat meningkat. Aturan yang terlalu kuat sangat membatasi terhadap gerak masyarakat. Bunuh diri fatalistik terjadi ketika seseorang terlalu diatur atau terkekang. Ketika masa depan mereka diblokir tanpa belas kasihan dan keinginan diri sendiri dihambat karena disiplin yang berlebihan dalam masyarakat. Terlalu menindas menyebabkan individu lebih memilih mati daripada untuk melanjutkan kehidupannya.
Nah, kasus bunuh diri yang pertama. Tuban, April pada tahun 2022. Pemuda berinisial AJ, 26 tahun, warga Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro nekat melompat ke sungai karena putus cinta ditinggal sang kekasih. Korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan mengapung di Sungai Bengawan Solo, Desa Mojoagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Sebelum ditemukan, korban sempat pamit meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor. Selain itu, korban pun tidak kunjung pulang ke rumah berdasarkan keterangan keluarga. Korban mengalami depresi lantaran putus cinta. Nah, menurut saya dari kasus bunuh diri yang pertama tersebut sejalan dengan teori Emil Durkheim yaitu anomik. Mengapa? Karena pemuda tersebut depresi karena putus cinta. Nah, di sini pemuda ini terlalu cinta pada kekasihnya, sehingga pada saat putus, pemuda ini sudah merasa kehilangan arah dan gagal dan merasa kehilangan segala-galanya, sehingga pemuda ini memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kasus bunuh diri yang kedua. Pria asal Kuningan, Jawa Barat ditemukan gantung diri di rumah temannya di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa, tanggal 5 bulan 7 tahun 2022. Pria berinisial RH, 25 tahun ini diduga sengaja mengakhiri hidupnya lantaran depresi terjerat pinjaman online. Kakak ipar RH, Nana Tasyana, mengatakan yang bersangkutan belum lama ini merantau ke Jakarta untuk bekerja sebagai sopir mobil barang. Menurut Nana, RH seringkali curhat bahwa dirinya terus-terusan diteror dan diancam debit kolektor alias menagih utang pinjaman online. RH sempat berada di titik terberatnya ketika penagih utang mengancam akan menyebarkan data ke kontak-kontak keluarga terdekat hingga teman-temannya. Sebelum ditemukan mengakhiri hidupnya, RH diketahui sudah sempat merencanakan hal serupa karena sudah depresi. Nah, di kasus bunuh diri kedua ini masuk kategori Emil Durkheim yang fatalistik, di mana pemuda tersebut terlilit utang sehingga merasakan tekanan dari luar yaitu dari penagih hutang dan sangat terkekang sehingga pria ini menampung beban yang begitu berat dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.